Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabatku semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya, amin. Nah teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita untuk belajar menerjemah surat atau ayat-ayat dari Al-Quran. Dan kali ini kita akan ambil untuk surat Ad-Duha. Nah, menurut tafsir baik yang dari Al-Maraghi maupun dari Quraish Shihab, surat Ad-Duha ini merupakan surat yang turun yang ke-11. Jadi yang pertama kan surat Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Kemudian dilanjutkan dengan surat-surat lainnya, dan pada saat surat ke-10 yakni surat Al-Fajr, ini ada waktu yang vakum. Saat itu ada yang bilang beberapa hari, ada yang bilang sampai 40 hari. Nah, Rasulullah tidak mendapatkan wahyu. Nah, Rasulullah sangat gelisah karena apa? Kalau orang itu sudah mendapatkan wahyu dari Allah, pasti akan merasa senang, hatinya itu tenang, nyaman. Nah, seperti halnya Nabi Musa pada saat mendapatkan wahyu dari Allah, beliau ditanya hanya apa yang ada di sebelah tangan kananmu itu. Nabi Musa menjawab sebenarnya cukup dengan mengatakan ini tongkat, tapi beliau menjawab lebih panjang karena ada rasa nikmat dalam cakap-cakap dengan Allah itu. Nah, di sini pula Rasulullah juga merasakan hal yang sama. Saat mendapatkan wahyu itu ada rasa kenikmatan yang mungkin tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Nah, sehingga pada saat wahyu itu kok tidak turun dalam beberapa saat, beliau merasa gelisah. Nah, dan ini yang bagi orang-orang yang tidak menyukai Rasulullah, orang-orang kafir saat itu di Mekah, itu malah jadi bahan ejekan. Jadi dibilang, oh Rasulullah sudah ditinggalkan oleh Tuhannya karena dia tidak dikasih wahyu lagi. Nah, untuk itulah kemudian wahyu turun, yakni surat Ad-Duha yang dimulai dengan wadduha walaili idza saja. Wadduha, demi matahari apabila sepenggalahan naik. Nah, walaili idza saja, dan demi malam apabila berlalu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu itu meninggalkanmu dan tidak pula Tuhanmu itu benci. Nah, di sini Rasulullah merasa kembali tentram dan merasa nikmat itu kembali pada beliau. Ternyata Allah itu tidak meninggalkan beliau dan juga tidak membenci beliau. Karena saat vakumnya wahyu tadi, Rasulullah sempat merasa gelisah dan menjadi bahan olok-olokan oleh kaum kafir di Mekah. Nah, marilah kita terjemahkan kata demi kata untuk surat Ad-Duha ini. Baiklah teman-teman, kita baca dulu untuk surat Ad-Duha ini yang merupakan surat ke-93 sebanyak 11 ayat. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wadduha, wa ini artinya demi. Ini jadi Allah bersumpah ya, demi waktu duha atau waktu matahari sepenggalahan naik. Dan ad-duha ini dari kata dohiya. Dohiya artinya kena cahaya matahari. Kemudian ayat kedua, walaili idza saja. Wa, dan demi, lail itu malam, idza apabila, saja itu telah sunyi atau telah gelap. Jadi di sini dan demi malam apabila telah sunyi. Nah, maksudnya di sini telah sunyi ini bukan berarti malam yang jam 7 atau jam 8 itu masih belum sunyi, masih banyak aktivitas. Nah, di sini maksudnya malam yang kegiatan orang-orang itu secara umum sudah selesai, mereka sudah istirahat di rumah. Nah, ini sekitar jam 1 malam seperti itulah. Jadi di sini setelah Allah bersumpah demi waktu ketika matahari sepenggalahan naik yang terang benderang, kemudian Allah bersumpah demi malam apabila ia telah sunyi. Nah, kemudian ayat berikutnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma ini tidak, wadda'aka, ka ini ciri engkau, sehingga kata kerja asalnya wawu dal sama ain. Kita cari di kamus, wada'a artinya membiarkan. Nah, dengan tasdid di tengah, begitu pola fa'ala menjadi wada'a artinya meninggalkan.
Sehingga di sini wadda'aka meninggalkanmu. Ma wadda'aka tidaklah meninggalkanmu siapa? Rabbuka, Tuhanmu. Rabbun Tuhan, ka ini engkau. Jadi Allah di sini menyampaikan kepada Muhammad, tidaklah Tuhanmu itu meninggalkan kamu. Wa ma qala, wa ini dan ma tidak, dan tidak qala benci, dan tidak pula benci. Nah, ini kan tadinya seperti yang saya sampaikan di depan, ada suara-suara yang tidak enak dari orang-orang yang tidak menyukai Islam. Oh, Muhammad sudah ditinggalkan Tuhannya, sudah nggak disukai karena udah nggak ada wahyu lagi turun. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu itu meninggalkan kamu dan tidak pula dia benci. Oke, kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan di sini Allah menjanjikan bahwa dan akhirat itu yang kemudian, maksudnya akhirat itu khairun itu lebih baik laka bagi kamu min dari ula, dari yang semula. Bahkan Allah di sini berjanji, bahkan kemudian nanti waktu-waktu yang ke depan itu akan lebih baik bagi kamu daripada yang saat ini. Karena apa? Untuk waktu-waktu ke depan Allah akan memberikan wahyu lebih banyak dan lebih banyak lagi sampai sempurna ajaran Islam itu. Nah, di sini kita lihat akhirat itu dari kata akhara, mengakhirkan. Nah, akhirat artinya yang kemudian. Khairun ini artinya lebih baik, yang berasal dari khara. Khara itu jadi baik. Khairon kebaikan. Khairun lebih baik. Laka, la ini bagi, ka ini engkau, min ini dari, ula ini artinya yang semula. Asalnya dari awala, kembali ke awal. Jadi ula ini yang semula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang kemudian itu lebih baik bagi kamu dari yang semula. Kemudian ayat kelima, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wala saufa, dan sungguh pasti. Dari sini la ini menunjukkan sungguh ya, sungguh-sungguh benar. Dan sungguh kelak, saufa ini kelak ya. Sungguh kelak yu'tika ini dari ato. Ini kan ciri untuk mudhari ada ya. Nah, kata aslinya ain to sama ya. Ato ya artinya memberi. Kemudian dikasih alif di depannya, pola af'ala menjadi ato, memberikan. Nah, ato ini madi, mudhari'nya menjadi yu'ti. Yu'tika, memberikanmu, ka ini engkau, rabbuka, Tuhanmu, fatardo, fani maka atau sehingga, tardo, kamu menjadi puas. Ta ini ciri engkau untuk mudhari'. Nah, asalnya dari apa? Dari ro, dot sama ya. Rodiya. Rodiya itu suka atau rela. Mudhari'nya yardo. Nah, kalau untuk kamu tardo. Fatardo sehingga engkau merasa puas. Kita ulang di sini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan sungguh pasti akan Tuhanmu itu memberikan kamu sehingga kamu menjadi puas. Nah, di sini lanjutannya alam yajid kayati maung fa'awa. Alam ini huruf bermakna artinya bukankah, yajid ka ini engkau, yajid ini ada ya ciri mudhari, berarti kata asalnya ada 3 huruf, ini cuman kelihatan 2 ya, jim sama dal. Berarti ini huruf ilat. Huruf ilat itu suka menghilang kalau ke mudhari. Nah, ini kita coba tambahkan aja wawu. Karena huruf ilat kan ada 3 ya, wawu, alif, ya. Kita kasih wawu, ketemu di kamus ada wajada. Wajada ini artinya mendapatkan atau menemukan. Nah, untuk mudhari'nya yajidu. Yajidka ini mendapati kamu. Bukankah dia mendapati kamu, dia di sini Allah, yatiman, dalam kondisi sebagai anak yatim. Nah, Nabi Muhammad kan yatim waktu kecil beliau lahir, ayahnya sudah meninggal. Fa'awa, fa ini maka, awa, ini artinya memberikan perlindungan. Ini dari kata awaya. Awaya ini berlindung atau mencari perlindungan. Kemudian pola af'ala, jadi ini a di depannya, di sini sukun, jadi panjang, bukan a tapi a,
fa'awa. Ya, jadi fa'awa, lalu dia memberikan perlindungan. Jadi di sini Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, bukankah dia mendapatimu, maksudnya di sini Allah, dia di sini dalam kondisi yatim, kemudian dia memberikan perlindungan kepada kamu. Ya, perlindungannya melalui siapa? Pada saat ayahnya meninggal, diasuh ibunya sebentar, ibunya pun meninggal, kemudian ikut kakeknya dan selanjutnya ikut pamannya.